Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini 2026 bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa sharing kembali dengan keterlambatan up video ya. Jadi aku mohon maaf. Dan untuk tahun 2026 aku mau mohon maaf juga karena tidak akan membuat resolusi gitu. Sebenarnya aku membuat teman-teman, cuman mohon maaf untuk tahun ini nggak aku sharing. Kenapa? Ya karena untuk resolusi di tahun ini juga aku nggak terlalu banyak ya seperti tahun-tahun kemarin. Karena ya alhamdulillah ada sudah cukup beberapa wishlist aku yang sudah tercapai, dan hanya tahun ini yang belum maksudnya di tahun kemarin juga ada ya yang belum tercapai, yaitu mudik ke kampung halaman Paksu ya teman-teman. Tapi aku akan melanjutkan resolusi itu di tahun ini teman-teman. Dan ada beberapa resolusi lagi yang mungkin gak bisa aku share teman-teman gitu. Dan emang gak terlalu banyak, kalau gak salah hanya ada 3 poin aja resolusi aku di tahun ini teman-teman gitu ya. Nah oke teman-teman, sebelum itu aku akan review ya teman-teman alat-alat budgeting aku yang aku pakai selama kurang lebih 3 tahun aku budgeting dan konten juga. Tadi untuk binder yang besar ya teman-teman, itu untuk menulis catatan ya atau catatan mingguan aku. Nah ini adalah dompet harian ya teman-teman yang aku pakai. Nah ini harganya tuh benar-benar terjangkau banget, 35.000, tapi tempat penyimpanannya itu cukup banyak dan menurut aku worth it banget sih. Karena emang desainnya sebagus itu, jahitannya rapi, kemudian warnanya juga cakep-cakep banget dah. Buat kalian yang mau samaan, boleh banget langsung cek di link bio ya. Next ini adalah binder bills. Nah ini aku beli pre-love teman-teman, jadi bukan ori ya atau di online shop itu enggak. Oh iya, maksudnya belinya di online, cuman di akun pribadi gitu. Nah ini ada beberapa kategori yang aku tambahkan, yaitu untuk anggaran arisan, karena untuk arisan aku sisa 2 bulan lagi di bulan Januari dan Februari aja. Nah next setelah binder bills atau binder pembayaran, kemudian ini kita ke binder tabungan ya. Ini adalah tabungan jangka panjang yang aku punya ya, dan hanya ada beberapa kategori aja. Tapi aku sebelum isi sinking fund, aku akan utamakan atau usahakan isi tabungan dulu ya, tabungan yang menurut aku benar-benar sangat penting dari semua kategori. Ini dia teman-teman penampakannya, dan aku masih menggunakan sampo lama ya. Untuk kategori yang pertama di sini ada emergency fund, dan di dalamnya aku selipkan kertas tracker ya, jadi biar ada keterangan masuk dan keluarnya ya, meskipun tidak akan bertahan lama ya teman-teman, tapi mudah-mudahan dengan adanya tracker kan keuangan kita bisa terkontrol. Nah tapi untuk emergency yang sekarang itu aku akan menggunakan benar-benar saat keadaan darurat aja, karena aku juga membuat kategori rollover atau dana tak terduga. Next kategori yang kedua tadi ada dana pendidikan, dan kategori yang ketiga ini ada dana pensiun. Dan mohon maaf teman-teman, ini aku slip trackernya lupa nggak aku masukin ya, dan kalian jangan salpok sama ziplocknya yang udah pada kotor karena belum aku bersihkan. Ini tuh benar-benar aku masih memakai ziplock yang lama karena emang gak ada lagi kan, kalau misalkan mau beli ya ini juga masih cukup kok. Dan yang terakhir itu tabungan utama atau saving. Oke, sudah selesai. Ini kategori tabungan aku hanya ada 4 kategori utama yang aku prioritaskan. Next kita ke binder krem atau binder sinking fund. Nah ini udah cukup tebal juga ya teman-teman, dan
Buat kalian juga nih yang mau samaan sama binder aku, langsung cek linknya ya, karena untuk link pembeliannya itu udah aku cantumkan, jadi kalian gak usah bingung juga nyarinya ya. Untuk kategori yang pertama, di kategori sinking fund, yaitu ada dana lebaran. Aku simpan paling depan karena sedang mengejar target teman-teman. Dan ini tuh benar-benar masih jauh dari kata target ya, karena target aku tuh target aku tuh 1 juta dan startnya itu 7 April, kemudian finishnya 16 Maret, sedangkan sekarang udah bulan Januari, aku baru bisa mengumpulkan 1, 2, 3, 400 ribu, jadi masih kurang 600 ribu ya teman-teman. Bismillah, tidak ada yang tidak mungkin, jadi kita usahakan dan kita isi semampunya kita aja ya. Nah, harusnya itu kan setiap minggu tuh aku nggak boleh kosong, aku harus isi 20.000 atau dalam 1 bulan 80.000. Cuman ya qadarullah ada aja kendala dan ya mau nggak mau kita skip dulu. Next ada dana kesehatan, teman-teman bisa lihat ya trackernya, kemudian dana servis, dana sosial, tabungan anak, kemudian di sini ada beauty dan gift juga aku tambahkan ya untuk kategori baru. Next untuk liburan, dan ini dia yang aku bilang tadi untuk mengcover dana tak terduga bulanan, aku simpan, aku buat kategori yaitu roll over. Dan yang terakhir tadi elektronik itu belum ada tujuan, jadi aku simpan paling belakang. Oke teman-teman, lanjut setelah perbinder dan perdompet-dompetan, kita lanjut ke box putih ini. Nah ini adalah challenge amplop aku yang udah kurang lebih mau 1 tahun ya perjalanannya, dan alhamdulillah baru 13 amplop yang baru aku isi. Dan bentar, kita hitung lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, betul. 13 amplop, jadi masih ada 12 amplop lagi karena totalnya itu kan 25 ya teman-teman, dan 12 amplop itu masih kosong, sedangkan perjalanan sudah mulai mepet ya, atau sudah mau mendekati lebaran. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita lanjutkan dan kita isi semampunya kita aja ya teman-teman, jangan terlalu memaksakan, karena ya balik lagi, kalau misalkan menabung itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Semangat teman-teman nabungnya ya. Nah lanjut, ini adalah kalkulator yang aku pakai, ini kurang lebih pemakaian udah 4 bulan dan alhamdulillah masih oke, dan aku suka banget dengan desainnya karena ya cukup estetik dan harganya juga emang lumayan ya, karena ya balik lagi ada kualitas, ada harga ada kualitas. Nah ini adalah akrilik uang yang udah aku pakai kurang lebih 1,5 tahun ya, dan harganya juga sekarang udah lagi anjlok banget, jadi buat kalian yang mau samaan boleh banget langsung cek link bio ya. Oke, ini udah selesai aku review beberapa alat-alat budgeting yang aku pakai ya teman-teman, dan langsung aja kita menuju budget plan di bulan Januari ya teman-teman, tepatnya di tahun 2026. Nah sambil aku nulis atau menggambar, aku juga mau sedikit sharing ya teman-teman perjalanan aku di tahun 2025 kemarin, yang Masya Allah ternyata itu menurut aku pribadi ya, keuangan aku lebih baik ya dibanding di tahun 2024, yang bahkan aku tuh ada vakumnya mengatur keuangan aku, karena di tahun 2024 justru keuangan aku itu juga cukup hancur ya. Tapi alhamdulillah aku diberi apa ya teman-teman, diberi kesempatan untuk tidak menyerah ya. Jadi aku di tahun 2024 meskipun vakum ya membuat budgeting, tapi aku terus mencoba lagi, dan alhamdulillah di tahun 2025 kemarin itu cukup lumayan, karena aku juga kan scroll ya teman-teman video-video budgeting aku. Jadi fungsinya aku up video ini bukan maksud ria, pamer, atau bahkan menggurui ya teman-teman, bukan, melainkan aku hanya ingin menyemangati diri aku sendiri, karena menurut aku membuat anggaran budgeting atau mengatur keuangan ya dengan cara di video kemudian diupload ke YouTube itu suatu kebanggaan tersendiri bagi aku ya. Karena yang pertama, selain aku bisa lebih semangat lagi ngonten ya, lebih apa ya teman-teman, jadi
bawaannya tuh kalau misalkan kita budgeting itu nggak di video pasti agak kurang semangat, tapi kalau misalkan kita di video, kita upload ke YouTube, bahkan aku dapat komentar-komentar positif dari teman-teman itu benar-benar menyemangati aku kayak, "Hai Wi, kamu harus bisa budgeting dan harus konsisten," karena banyak teman-teman di luar sana yang nunggu penantian atau menunggu up kamu video gitu, teman-teman. Nah, jadi YouTube ini juga nanti akan jadi saksi perjalanan aku, caraku mengelola keuangan dari tahun 2023 ya, teman-teman, di bulan Agustus ya. Dan alhamdulillah sekarang 2023, 24, 25, 26 udah mau 4 tahun ya, jalan 4 tahun ya teman-teman. Alhamdulillah ya, meskipun lika-likunya itu cukup luar biasa. Di tahun 2023 dan 2024 aku tidak di tahun 2023 itu aku nggak punya resolusi. Next tahun 2024 dan 2025 alhamdulillah aku bikin resolusi dan cukup luar biasa ya di tahun 2025 kemarin. Karena ya alhamdulillah dari sebanyak itu wishlist, alhamdulillah hanya sisa 1 sampai 2 kategori yang belum tercapai dan aku akan lanjutkan di tahun 2026. Kenapa aku nggak bikin resolusi, teman-teman? Seperti yang aku ceritakan tadi di awal, jadi aku tuh emang nggak terlalu banyak untuk wishlist atau resolusi aku di tahun 2026 ini, hanya ada beberapa kategori dan menurut aku 1 sampai 2 kategori belum bisa aku sharing di publish ya, teman-teman. Jadi mohon dimaafkan dan makanya aku hanya bikin review budget. Oke, teman-teman, ini dia anggaran budget di minggu pertama, itu terbilang dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Bisa teman-teman lihat ya untuk beberapa kategorinya. Dan tadi kan udah aku sedikit jelaskan juga saat review bindernya. Jadi segini aja mungkin teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.